Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, kembali lagi dengan saya Hesti Mailani. Kali ini saya akan membuat tugas belajar di luar kelas hari ke-31 tentang Bimba Ayu EO interview ketiga. Simak terus videonya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa prinsip utama dalam proses Bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Yaitu prinsip utama dalam proses Bimba yang harus kita pahami dan kita terapkan yaitu adalah tujuan utama hidup kita di dunia, yaitu adalah bahagia. Jadi untuk cara penerapannya yaitu yang pertama, kita harus berpikir, kita harus pikirkan dulu kita lurus dengan cara kita meluruskan niat kita hidup di dunia, yaitu adalah agar bahagia secepatnya dan selamanya dan juga selamat. Yang kedua, setelah kita berpikir, kita putuskan dan kita rasakan kita sudah merasa nyaman, aman dan juga bahagia. Dan yang terakhir kita lakukan adalah dengan cara belajar, berbuat baik dan juga dengan beriman. Sebagai anggota komunitas Bimba, kita ini yaitu adalah visi dan misi dari Bimba Ayu EO itu sendiri adalah membimbing minat baca dan minat belajar anak. Jadi kita sebagai anggota komunitas Bimba dalam penerapannya, kita menerapkan 3 cara penerapan dalam proses Bimba interview itu, yaitu adalah dengan belajar, berbuat baik dan dengan beriman. Dan belajar yaitu di Bimba Ayu EO ini yaitu kita adalah selalu memperbaiki diri kita, senang untuk memperbaiki diri kita agar diri kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang kedua, kita berbuat baik bisa untuk anak dan juga untuk orang tua murid. Untuk anak, kita bisa membimbing minat baca dan minat belajar anak yang berdampak anak akan suka belajar. Dan untuk orang tua yaitu kita menjadikan orang tua menjadi seorang pembelajar di mana kita mensosialisasikan bahwa kita harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti kita lewat lagu Cinta Ananda. Yang terakhir yaitu adalah beriman yaitu kita bisa berdoa dan mendoakan. Jadi kita bisa berdoa, selalu berdoa memohon jalan yang terbaik, jalan yang lurus dan mendoakan semuanya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Prioritas motivator dalam kelas pendekatan adalah kesukaan dan kesenangan anak. Jadi kita bisa berdialog umum tentang kesukaan dan kesenangan anak. Nah, sebelum kita berdialog tentang kesukaan anak, sebelumnya kita sudah bertanya kepada orang tua murid apa kesukaan dan kesukaan anak. Selanjutnya, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Durasi kelas pendekatan itu dilakukan itu kurang lebih selama 5 menit dalam sehari. Durasi kelas pendekatan ini bisa dilakukan secara berkali-kali sesuai atau tergantung dengan mood anak. Bisa dilakukan selama 3 kali, yaitu pagi 5 menit, siang 5 menit, dan sore 5 menit. Dan anak bisa ke tahap kelas serial ini ketika anak ini sudah kondusif ataupun sudah merasa nyaman. Jadi penjadwalan kelas serial ini dilakukan selama 2 hari sekali. Jika anak dalam 1 kali pertemuan ini sudah merasa kondusif dan nyaman, anak bisa lanjut ke tahap trial. Selanjutnya, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Prioritas utama motivator dalam kelas trial ini adalah bermain baca-bacaan, 4 HVK dan 4 HVS. Selanjutnya, dan juga selain bermain baca-bacaan 4 HVK dan 4 HVS ini, prioritasnya adalah kesenangan anak selama proses bermain baca-bacaan di kelas trial. Selanjutnya, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Durasinya adalah 15 menit setiap pertemuan. Pertemuan dilakukan selama 3 kali setiap minggunya, 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas serial? Orang tua murid dapat mengikuti kelas serial sampai orang tua murid yakin mendaftarkan anaknya di Bimba Ayu EO dan anak sudah mampu menjawab 4 HVK dan 4 HVS. Paling lama anak itu dapat menjawab 4 HVK dan 4 HVS adalah selama 2 minggu. Jika proses bermain baca-bacaan yang dilakukan oleh motivator ini secara baik dan benar. Yang selanjutnya,
Apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Prioritas motivator dalam kelas lanjutan adalah bermain baca-bacaan. Yang selanjutnya, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Yang paling prioritas adalah kegiatan bermain baca-bacaan, karena kita ini di Bimba AIUEO yang memiliki visi dan misi adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Jadi kita ini adalah spesialis menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Jadi kita spesialis membimbing minat baca dan minat belajar anak. Sehingga kegiatan baca-bacaan ini, bermain baca-bacaan adalah merupakan kegiatan prioritas utama kita. Yang harapannya ketika kita memprioritaskan kegiatan bermain baca-bacaan ini, anak itu akan menjadi suka terhadap kegiatan bermain baca-bacaan dan berpotensi anak akan mau mengulang terus-menerus kegiatan bermain baca-bacaan dimanapun dan kapanpun tanpa ada paksaan yang berdampak pada kemampuan baca anak meningkat semakin luar biasa. Selanjutnya, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Materi yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan adalah modul baca yang sudah dikuasai oleh anak, modul baca yang sudah dikuasai oleh anak sebelumnya, majalah baca yang sudah dikuasai anak sebelumnya, komik baca yang sudah dikuasai oleh anak sebelumnya, ataupun bahasa Bimba yang sudah dikuasai oleh anak sebelumnya. Yang selanjutnya, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Caranya adalah dengan small step system dan individual system, sesuai dengan kemampuan masing-masing anak dan sesuai dengan kemauan masing-masing anak. Jadi kita lakukan bermain baca-bacaan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing anak dan kemauan masing-masing anak. Jadi proses baca-bacaan akan semakin menyenangkan. Jadi sesuai dengan tahapan anak, sesuai dengan bermain baca-bacaan sesuai dengan modul baca yang sudah dikuasai anak sebelumnya, sehingga baca-bacaan akan menjadi menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Cara menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan adalah kita bisa dengan mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan yang ia sukai terlebih dahulu, sambil kita arahkan anak agar anak tertarik untuk bermain kegiatan bermain baca-bacaan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.